ibarat adalah nyawanya dari bangunan peninggalan kolonial Belanda yang ada di sini ya. Hilangin aja sumber air bersihnya, dijamin mereka nggak akan betah lama dan akhirnya mereka pergi dah tuh. Saya takut ular meskipun saya punya ular kasur. Wow, saya ke bawah air, Oh ya, selamat Natal dan Tahun Baru buat para Boska yang merayakan Natal, dan juga untuk Boska dan subscriber penonton secara umum, selamat Tahun Baru. Semoga di tahun 2026 ini segalanya akan lebih baik dan juga bisa memberikan berkat untuk orang-orang di sekitar, keluarga, dan juga orang-orang secara luas. Sebetulnya saya kesorean datang ke sini, tapi berhubung ini kayaknya udah sore banget ya, jadi saya tuker nih, jadi kita telusur malamnya dulu sambil saya ceritain tipis-tipis lah sejarahnya, dan penjelasan lebih lengkapnya lagi akan saya jelaskan untuk Boska semua pada saat kita telusur di pagi harinya. Ya, berarti saya akan nginep di Pantan Cigowong ini. Tapi sejauh ini sepenglihatan saya ya, cewek-cewek Talaga itu cantik-cantik loh. Cuma nggak tahu kenapa kalau yang cowoknya, mungkin saya salah, mohon maaf. Sejauh yang saya lihat cowok-cowok Talaga itu kulitnya hitam-hitam gitu, nggak tahu saya, mungkin memang belum keluar aja yang kulit-kulit putih, karena yang saya tahu orang-orang di sekitar pegunungan itu ya kulitnya putih-putih gitu rata-rata ya, nggak tahu juga. Tapi yang penting bukan warna kulit, yang penting adalah hati kita atau diri kita bisa memberikan manfaat untuk ke sesama kita. Nah Boska, jadi sebetulnya di depan kita ini nih yang saya tunjuk nih, itu ada sebuah museum namanya Museum Talaga Manggung. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ngonten juga ke dalam sana, tapi koleksi museumnya sudah dipindahkan. Infonya dipindahkan waktu itu ke rumah para ahli waris dari keturunan Kerajaan Talaga Manggung ya. Sekarang kondisinya sedang direnovasi. Ya, nanti mungkin kalau sudah rapi gitu ya, saya mau datang lagi ke sana. Mudah-mudahan koleksi museumnya disimpan lagi di museum ini. Oh ya Boska, kalian kalau yang mau berkunjung ke Waterledding Pantan Cigowong ini dan ada rencana ingin menginap, tadi saya lihat di Google Map itu setidaknya ada 2 villa ya, 2 penginapan lah. Jujur saya belum coba, karena kalau saya pada saat ini memang mau menginap, tapi saya lihat sikon ya. Ya mungkin nanti malam kalau saya akhirnya jadi menginap, ya nanti saya kasih info lah. Dan ternyata Boska, kalian nggak usah khawatir kalau mau berkunjung ke sini, karena di sini sudah ada cafe, terus di sana juga ada untuk camping-camping gitulah. Nah Boska, sekarang kita sudah sampai di mata air Pantan Cigowong ya. Kita langsung aja menuju ke sana. Ini airnya, wow, ini bersih sih, cukup jernih lah ya. Oke, mantap, kita langsung menuju ke sana itu. Tapi berhubung Boska di sini adalah akses satu-satunya menuju ke Waterledding peninggalan Belandanya. Kalau Boska nggak hati-hati bisa kepleset jatuh ke jurang ini ya, lumayan nih tinggi ya. Nah, karena di sini saluran airnya ya menuju ke bawah dari Waterledding yang ada di depan sana, harus hati-hati nih Boska ya. Lihat ini airnya betul-betul jernih nih, bersih. Mantap. Lihat nih Boska, jadi benar-benar bening banget ini airnya ya. Ini saya jadi pengen nyebur, tapi ini kayaknya dingin banget deh ini ya. Dan di situ ada tulisan apa itu? Sal Induk Cigowong ya, Cigowong itu tulisannya. Ya, kalau yang Boska yang kelihatan silahkan komen lah, itu apa. Jadi di sana adalah bangunan intinya ya, jantungnya. Jadi nanti airnya akan dipisah ya untuk kegiatan mandi seperti anak-anak itu, dan juga untuk minum ya. Jadi sampai sekarang pun masih dipakai kegiatan mandi para wisatawan sejak zaman Belanda dulu. Jadi dulu menir-menir noni-noni itu ya mandinya di sini yang ada di depan kita ini. Feeling saya sih ya, ini juga bagian penting dari sistem mata air peninggalan Belanda ini. Ini tuh tangki untuk pemisah airnya. Jadi tidak akan tercemar ya. Jadi sudah dipisah nih antara dua ini, meskipun satu mata air yang sama. Nah, jadi di sini mata airnya nih keluarnya dari daerah-daerah sini nih. Nah, jadi Boska kelihatan ya, di situ ada mata air yang keluar atau ada air yang keluar gitu ya. Nah, di situ pusat mata airnya. Jadi satu sumber mata air ini untuk 2 kegiatan ya. Dari mata air yang ini, seperti yang saya bilang tadi, tangki untuk kebutuhan air minum, dan yang sebelah sini kegiatannya untuk mandi. Perjalanan ke tempat sejarah itu nggak pernah bersih. Debu panas dari jalanan semua nempel di muka. Zaman Belanda kondisi kayak gini udah biasa. Bedanya sekarang saya bisa bersihin semuanya. Akhirnya nyebur ke air yang bening ini buat bersihin debu kotoran yang nempel di muka.
Pakai Ka Face Wash, bersih, segar, tanpa rasa kering. BTW Boska, saya pakai yang aroma kopi. Wanginya enak banget hasilnya nih. Muka bersih, segar, kayak muncul aura muka yang turun dari surga. Kalau Boska mau beli, klik aja gambar produk di bawah atau link yang ada di deskripsi. Harganya tetap dan saya dapat komisi dari sana. Muka udah siap, lanjut telusur. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke sini ya Boska. Ini adalah ibarat kata bangunan ininya lah, bangunan nyawanya ya. Lihat di sini airnya bening banget. Tadi saya sempat hampir nggak jadi mandi, cuma karena saya udah terlanjur nyemplung beginilah ya. Jadi udahlah sekalian aja. Ini mungkin dalamnya seperut saya kayaknya. Oke, sebentar ya Boska ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja. Tadi saya lepas power bank dulu karena takutnya kerendam ininya. Sekarang di depan kita sudah ada pintu masuknya ya. Ini masih asli Boska, dari zaman Belandanya 1936 ini diresmikannya. Jadi Boska hati-hati nih, di sini udah mulai agak dalam. Nah ya, tapi sumpah ini airnya bening banget ya. Nah, ini adalah bagian dalamnya ya Boska ya. Coba kita lihat sebentar ini ya. Saya matiin dulu senternya. Nih ya, baut-bautnya juga masih pada ini mah asli ya. Baut-bautnya masih pada asli ya. Tuh, wah ini kuat banget sih ini pintu ya. Jadi di belakang sana adalah pusat mata airnya ya, atau sumber mata airnya ada di belakang sana. Nah, ini adalah pembatasnya nih ya. Kalau kita berenang langsung ke sana ya, itu ke mata airnya, ke sumber mata airnya. Wah, gila banget ini sih. Wah, bening banget ini ya. Bisa berendam, bisa nyelam di sini ya. Dan ini adalah bagian atasnya. Sebenarnya ruangannya kecil aja Boska ya. Coba saya mau ke bagian sini dulu deh, ke pojok ya. Mudah-mudahan sih tidak ada ular. Saya takut ular meskipun saya punya ular kasur. Ini udah mulai agak dalam ini, airnya udah mulai deres juga nih Boska. Cuma sayang banget di sini para pengunjung pada buang sampah ya. Di situ kalau kita berenang langsung ke sumber mata air yang tadi kita lihat dari atas tuh Boska ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di situ ada untuk ventilasi juga. Jadi lubang ini untuk ventilasi juga nih Boska ya. Nih kita bisa duduk-duduk di sini, tapi hati-hati Boska, nanti kalau nggak kuat atau nanti ininya sudah roboh ya, nanti kalian bisa celaka. Nah, lihat ini besi-besinya juga tuh masih asli ini ya. Orang-orang Belanda zaman dulu emang udah memikirkan suatu bangunan itu udah bukan main-main ya. Jadi Boska, kalau di dalam sini ya, ini tuh ke saya sepinggang lah ya, tingginya sepinggang, jadi masih oke lah, masih aman lah buat saya ya. Di sini masih ada barang yang ori lagi dari zaman Belanda selain bangunan ini. Yuk sekarang kita lihat, masih ada loh pipa air peninggalan zaman Belandanya sebagai salah satu fasilitas yang ada di sini. Nah, kalau sebelah sini, nah ini ada ininya nih Boska nih, ada pipa airnya nih. Pipa airnya masih ada Boska, dari zaman Belanda. Para pengunjung ya pada buang sampah sembarangan banget. Nah, ini Boska pipa peninggalan zaman Belandanya yang ada di Pantan Cigowong ini ya. Wow, saya ke bawah air, pipa peninggalan airnya yang ada di Pantan Cigowong ini nih. Wah, pipanya gede juga ya. Nah, tuh. Oke. Mantap, kita lihat coba lebih sedikit maju. Wah, besi-besinya kuat sih nih. Keren. Masih asli nih sebelah sininya. Oke. Oh, berarti ini pipa ini nyambung ke mata air yang ada di sebelah kita ini yang tadi kita lihat ya. Mantap. Pipa itu bukti bahwa air minum yang diambil dari mata air ini tidak akan pernah tercemar meskipun juga dipakai kegiatan mandi sejak masa kolonial. Pihak Belanda sudah mendesain sedemikian rupa agar mata air ini dapat digunakan untuk dua aktivitas, wisata dan kebutuhan air minum. Muncul pertanyaan, kenapa sih ribet banget Belanda pakai bangunan ini untuk wisata juga? Kan bisa cuma untuk air minum. Jawabannya cuma satu, penjajah Belanda juga butuh banget air bersih untuk menjaga sanitasi, guna kesehatan mereka agar terus bisa bertahan di Hindia Belanda yang rawan akan penyakit. Apalagi sekitar tahun 1930-an, Hindia Belanda pernah diserang wabah penyakit kolera dan pes yang mematikan.
Untuk menjaga sumber kehidupan mereka ini, Belanda membuat kamuflase sebagai tempat wisata, berharap agar pihak musuh tertipu bahwa tempat ini cuma buat mandi, padahal tempat ini salah satu nyawa penjajah Belanda. Pipa air ini menyalurkan air minum kelas premium dari mata air Pantan Cigowong, karena di dalam pipa ini ada semacam filter untuk menghalau daun, ranting, bahkan lumut agar tidak terbawa ke saluran air minum melalui pipa kecil sebagai cabangnya. Air minum ini diprioritaskan untuk pemukiman Belanda yang ada di area bawah lokasi ini. Water ledeng yang akhirnya kita kenal sebagai air ledeng ini tidak dirusak oleh pasukan Jepang saat menduduki Indonesia, khususnya di Majalengka, karena mereka sebagai manusia juga butuh air bersih seperti kita saat ini. Entah siapa yang pertama kali menemukan mata air ini, besar kemungkinan sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Talaga Manggung berkuasa. Tapi yang jelas buat kamu yang suka bilang peninggalan Belanda harus dihancurkan nih, buka mata kalian. Dulu air minum dari sini memang diprioritaskan untuk kalangan Eropa, tapi sekarang masyarakat lokal merasakan manfaat sistem pengairan ini yang didesain oleh Belanda untuk kebutuhan masyarakat. Harus dijaga, dilestarikan sebagaimana kita merawat diri sendiri. Jadi kalau mau menghancurkan bangsanya si Menerikian sih gampang ya. Hilangin aja sumber air bersihnya, dijamin mereka nggak akan betah lama dan akhirnya mereka pergi dah tuh. Kena penyakit semua mereka yang ada di sini ya. Nah setidaknya itu sumber yang saya baca untuk saya sampaikan kepada para boska semua. Kalau boska punya sumber lain atau pendapat lain, silahkan ketik aja di kolom komentar, nggak usah ragu, nggak usah sungkan. Karena yang namanya sejarah kalau cuma satu sumber aja itu nggak asik. Jadi boska kalau yang mau berkunjung ke sini, please banget ya, jangan pernah kencing di sini ya, jangan pernah kencing langsung pipis di sini. Ya siapa tahu sumber airnya masih dipakai oleh warga sekitar. Dan juga di sini ada toilet ya, ada toilet umum, tapi jaraknya memang ya sekitar 100 meter, 50 meter lah dari sini yang ada di cafe yang tadi itu. Jangan pipis langsung di mata air Pantan Cigowong ini. Saya tidak dapat foto peresmian water ledeng ini, cuma potongan berita zaman itu bahwa Bupati Majalengka saat itu mengundang sejumlah perangkat desa untuk menghadiri peresmian water ledeng ini bersamaan dibukanya Jalan Raya Maja Talaga. Jadi boska, berhubung sekarang saya udah telusur ya, view-nya juga nggak beda jauh dengan kita telusur malam. Sekian dulu penelusuran kita pada hari ini, sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya. Untung saya tidak jadi telusur malam karena sudah mulai hujan. Jadi selamat tinggal Pantan Cigowong. Dan ya yang ada di sini, selamat tinggal, saya pulang dulu ya.